Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Ayu Puspitasari dengan NPM 220810101008 dari kelas struktur data E. Di sini saya akan menjelaskan terkait program mengenai link list dengan menambah opsi yang pertama hapus data di awal link list, yang kedua hapus data di akhir link list, yang ketiga menghitung jumlah data, dan yang terakhir keempat menghitung jumlah semua data yang telah diinput di link list. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait line 19 dan 20, yaitu void hapus data awal dan void hapus data akhir. Dalam line ini itu mendeklarasikan dua fungsi yang akan digunakan untuk menghapus data di awal dan data di akhir link list. Nah, kemudian untuk void hitung jumlah data dan void hitung jumlah semua di line 21 dan 22 ini mendeklarasikan dua fungsi yang akan digunakan untuk menghitung jumlah data dan jumlah semua. Nah, fungsi ini juga menerima pointer ke link list dari head ini, serta pointer ke variabel count dan pointer ke variabel sum yang akan diisi dengan hasil perhitungan. Kemudian selanjutnya di sini untuk printf dari 6 sampai 9 di line 42 sampai 45 akan menampilkan opsi atau menu kepada user terkait opsi mana atau program mana yang akan dipilih. Lalu untuk di blok else if ini dari line 62 sampai dengan line 77 ini program untuk mengecek apa yang telah dipilih oleh si user. Misalnya jika user memasukkan angka 6, maka akan menjalankan hapus data awal. Jika memilih angka 7, maka akan menjalankan program hapus data akhir, dan begitu pun seterusnya. Nah, untuk bagian di line 66 sampai line 71 tentang hitung jumlah data ini, memanggil fungsi hitung jumlah data dalam link list, dan hasilnya ini akan disimpan di variabel count. Nah, jika sudah ketemu nanti hasilnya akan dicetak di sini jumlah data dan langsung memasukkan variabel count tadi. Lalu untuk yang else if dihitung jumlah semua. Nah, ini untuk menghitung jumlah semua nilai data dalam link list, dan hasilnya ini akan disimpan dalam variabel sum. Setelah hasilnya dihitung, hasil tersebut akan dicetak dengan jumlah semua node, dan lalu di sini akan dimasukkan variabel sum. Selanjutnya kita akan loncat ke void hapus data awal di dimulai dari line 220 sampai dengan line 235. Nah, fungsi hapus data awal ini digunakan untuk menghapus node pertama atau awal dari link list. Nah, jika head pointer node pertama ini adalah 0, berarti link list ini kosong, dan pesan kesalahan ini akan dicetak. Jadi akan memberitahu user bahwa link list tersebut kosong. Kemudian jika link list tidak kosong, maka node pertama ini akan dihapus dari link list. Di sini ada pekar sama dengan head, jadi inisialisasi pekar untuk menunjuk ke node pertama. Nah, untuk line 230 ini untuk mengatur node pertama ke node kedua. Lalu kemudian free pekar ini untuk membebaskan atau menghapus memori node pertama yang ingin dihapus. Dan transverse ini untuk memanggil atau menampilkan isi link list yang setelah dihapus tadi. Lalu kemudian untuk void hapus data akhir atau fungsi hapus data akhir digunakan untuk menghapus node terakhir dalam link list. Jadi jika head sama dengan 0, dan maka pesan kesalahan ini akan dicetak atau ditampilkan, yaitu link list kosong. Nah, selanjutnya untuk else ini, jika link list tidak kosong, maka
untuk node ppre sama dengan null dan node pkar sama dengan head ini adalah dua deklarasi variabel pointer. Ppre digunakan untuk menuju ke node sebelumnya dalam linked list. Awalnya diatur menjadi null karena kita belum tahu apakah akan ada node sebelumnya. Lalu pkar ini digunakan untuk menunjuk ke node saat ini dalam linked list dan diinisialisasi dengan node pertama dalam linked list yang diakses melalui pointer head. Nah, untuk line ke-248 adalah awal dari loop while. Jadi loop ini akan berjalan selama pkar atau node saat ini memiliki node berikutnya, pkar next. Nah, yang tidak null, yang berarti masih ada node setelahnya dalam linked list. Nah, jadi setelah loop selesai ketika pkar ke next adalah null atau tidak ada node lagi dalam linked list, maka ini telah sampai di node terakhir dalam linked list. Sekarang ppre ini menunjuk ke node sebelumnya dan pkar menunjuk ke node terakhir dalam linked list. Untuk di line 251 ini itu tuh untuk mengubah referensi node sebelumnya ppre next untuk mengarah ke pkar next. Nah, lalu untuk di line 252 free pkar ini digunakan untuk membebaskan atau menghapus memori yang dialokasikan untuk node yang akan dihapus, yaitu pkar sendiri. Nah, selanjutnya transfer head ini untuk memanggil fungsi transfer lagi untuk menampilkan isi linked list yang setelah dihapus node tadi. Kemudian untuk selanjutnya void hitung jumlah data. Nah, fungsi hitung jumlah data ini digunakan untuk menghitung jumlah node dalam linked list. Jadi di sini awalnya variabel count diatur ke 0, yang akan nanti digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Nah, untuk ini line 260 pointer current ini diinisialisasi untuk mengacu atau menunjuk ke node pertama atau head. Nah, di sini terdapat loop while. Jadi selama current tidak null, loop while akan terus berjalan. Setiap kali loop berjalan, count ini akan ditambah 1 dan current ini akan bergeser ke node berikutnya. Nah, hasil perhitungan jumlah node ini akan disimpan ke dalam variabel count. Lalu selanjutnya di void hitung jumlah semua. Jadi fungsi hitung jumlah semua ini digunakan untuk menghitung jumlah semua nilai data dalam linked list. Nah, di awal ini variabel sum akan diatur ke 0, yang akan nanti digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Nah, pointer current ini diinisialisasi untuk mengacu ke node pertama atau head. Nah, loop while current ini maksudnya selama current tidak null, maka loop while akan terus berjalan. Jadi setiap kali loop berjalan ini nilai current akan ditambahkan ke sum, dan current akan bergeser ke node berikutnya. Nah, hasil perhitungan jumlah semua nilai data ini akan disimpan ke dalam variabel sum. Ya, di sini saya akan langsung untuk mencoba menjalankan programnya. Nah, di sini akan saya coba untuk menjalankan opsi ke-6, hapus data di awal linked list dengan kondisi linked list ini masih kosong. Nah, maka outputnya seperti ini. Akan muncul linked list masih kosong. Jadi di sini saya akan mencoba menambah data di awal dulu dengan memilih opsi 1. Saya akan memasukkan angka 1. Lalu saya akan mencoba untuk menambah data di akhir dengan memilih opsi 3. Saya akan memasukkan bilangan 3. Dan saya akan mencoba untuk menambahkan data di tengah list. Saya akan menambah angka 2 di sini. Di sini saya akan mengecek dulu angka mana yang sudah di-input di linked list dengan memilih opsi 5. Di sini ada 1, 2, dan 3.
maka saya akan memilih opsi 6, yaitu hapus data di awal link list. Maka seharusnya saat saya memilih opsi ke-6 ini, angka 1 akan terhapus dari link list. Nah, ini seperti ini sudah benar, angka 1 sudah terhapus dari link list. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memilih opsi 7, yaitu menghapus data di akhir link list. Maka seharusnya yang terhapus itu adalah angka 3. Nah, ini sudah benar, angka 3 yang terakhir tadi sudah terhapus dan tersisa angka 2. Di sini saya akan mencoba untuk menambah data di awal lagi agar nanti bisa mengeksekusi program nomor 8 dan 9. Saya akan masukkan bilangan 1 dan saya akan menambah bilangan 11. Nah, jadi ini data yang terisi dalam link list angka 11, 1, dan 2. Terdapat 3 data. Jadi seharusnya ketika saya memilih nomor 8 akan muncul jumlah datanya sebanyak 3. Nah, sini sudah ada jumlah data 3, berarti sudah sesuai, programnya sudah benar. Selanjutnya, saya akan memilih menu ke-9, yaitu menghitung jumlah semua node. Karena tadi nodenya itu ada 11, 1, dan 2, maka seharusnya jumlah node itu sebanyak 14. Nah, di sini sudah sesuai jumlah semua node 14, maka program yang saya buat telah berhasil. Sekian presentasi program link list dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.